Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah THR atau tunjangan hari raya. Nah, THR ini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pekerja dan sebaliknya menjadi kewajiban bagi pihak perusahaan ya, atau perkumpulan atau yayasan yang mempekerjakan seseorang pekerja. Nah, ketentuan tentang THR ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2016. Kemudian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021. Dan untuk THR tahun 2021 ini, Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia telah mengeluarkan surat edaran nomor M-6-HK-04-4-2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Nah, tunjangan hari raya ini atau THR pada tahun 2021 ini wajib dilaksanakan secara penuh pembayarannya oleh perusahaan. Berbeda halnya dengan THR di tahun 2020, ada kebijakan kelonggaran dari pemerintah di mana perusahaan saat itu diberikan kelonggaran bagi yang tidak mampu untuk melakukan pencicilan, sehingga ada 1.000 lebih perusahaan di Jabotabek ya, di Jawa dan mungkin juga lebih dari itu di Indonesia ini yang melakukan pembayaran THR di tahun 2020 secara dicicil. Itu bahkan banyak pekerja atau buruh yang tidak menerima THR karena pada tahun lalu itu awal masa pandemi Covid, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membayar THR. Dan saat itu ada kebijakan dari pemerintah, ada kelonggaran kepada perusahaan untuk melakukan pencicilan. Berbeda halnya pada tahun 2021 ini, ya di tahun 2021 ini meskipun pandemi Covid masih berlangsung, pemerintah juga sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang memberikan dukungan ya kepada pekerja, kepada perusahaan terutama untuk mendapat bisa kembali normal. Di samping itu juga nampaknya pergerakan ekonomi juga sudah mulai tumbuh dan seterusnya. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah diterbitkan dalam rangka membantu perusahaan ya, atau pengusaha untuk menghadapi masa COVID-19. Karena itu di tahun 2021 ini pemberian THR menurut Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia harus dilaksanakan secara penuh. Dan diharapkan juga para kepala daerah, gubernur, dan bupati melakukan proses pengawasan terhadap perusahaan ya, untuk pembayaran tunjangan hari raya ini. Kapan THR itu harus diberikan? 7 hari ya, 7 hari sebelum hari raya. Jadi sebelum pelaksanaan hari raya nanti 7 hari perusahaan sudah harus memberikan tunjangan hari raya pada pekerja atau buruh. THR ini adalah diberikan untuk 1 kali gaji minimal, gaji bersih atau upah atau tunjangan tambahan-tambahan lainnya. Nah, boleh saja perusahaan memberikan lebih jumlahnya ya,
tetapi minimal 1 kali gaji dalam bentuk uang. Nah, kemudian berikutnya yang ingin saya sampaikan, baik perusahaan PT-CP atau perkumpulan atau yayasan kalau mengacu pada Permenaker nomor 6 tadi tahun 2016 tersebut, itu berkewajiban untuk membayar THR. Ya, minimal seseorang masa kerjanya 1 bulan, ya 1 bulan dia bekerja, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2, pengusaha diwajibkan untuk memberi THR. Itu ketentuan pasal 6 Permenaker tahun 2016. Nah, 1 bulan secara terus menerus, ya orang yang sudah bekerja di situ, maka ada hak bagi mereka untuk menerima tunjangan THR. Nah, tunjangan THR ini sesungguhnya tidak membedakan antara karyawan tetap, karyawan kontrak, atau karyawan paruh waktu. Itu secara prinsip. Meski dalam prakteknya kadang ada juga perusahaan yang melakukan pembedaan, tapi secara hukumnya sebenarnya tidak ada upaya pembedaan. Nah, jadi bagaimana kemudian jika perusahaan tidak mampu melakukan pembayaran THR, maka pihak perusahaan yang tidak mampu melakukan pembayaran secara penuh, maka pihak perusahaan harus melakukan dialog kepada pekerja atau buruh bersangkutan. Ya, jadi mungkin ada perusahaan yang pengusaha yang sekarang ini mungkin masih kolab, tidak bisa membayar THR, maka harus ada kesepakatan dengan pekerja atau buruh bersangkutan, tetapi tetap dia harus membayar THR tersebut. Mungkin dia tidak bisa untuk bayar bulan ini, tapi itu menjadi katakanlah hutang dari pengusaha tersebut yang harus tetap dibayarkan, entah nanti kemudian 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Nah, tetapi setiap hari raya tersebut, pekerja berhak untuk memperoleh tunjangan hari raya. Nah, penting sekali karena tunjangan hari raya ini diberikan oleh pengusaha-pengusaha, dan tentu harus ada pengawasan yang ketat ya dari pemerintah, terutama di daerah. Kalau di pusat sekarang ini sudah membentuk Satgas untuk melakukan pengawasan terhadap pemberian THR, di daerah yang juga diharapkan terbentuk. Jadi bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota segera untuk membentuk tim Satgas THR ini agar bisa diawasi sejauh mana pelaksanaan dari surat edaran Menteri Tenaga Kerja tahun 2021 ini, dan sejauh mana juga pelaksanaan Permenaker tahun 2016 nomor 6 dan PP pelaksanaannya yang terbaru tahun 2021. Jadi demikian saya kira bagi pihak perusahaan atau pengusaha, kalau tidak membayar THR sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, maka bisa saja dipidana atau kurungan denda. Jadi apabila pihak perusahaan kemudian tidak melakukan pembayaran bagi pekerja, sebaiknya pekerja juga bisa melaporkan ke
dinas tenaga kerja yang ada di daerah kabupaten kota. Dan tentu berkaitan dengan sengketanya, sengketa hak, maka diajukan ke pengadilan hubungan industrial di provinsi ya. Demikian secara singkat yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan para pengusaha dapat membayar kewajibannya membayar THR secara penuh di tahun 2021 ini ya, dan mudah-mudahan pula para pekerja pada akhirnya dapat memperoleh hak penuh terhadap tunjangan hari raya sehingga bisa melaksanakan hari raya dengan penuh hikmat. Demikian penyampaian saya soal tunjangan hari raya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.